Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya pada hari yang berbahagia ini, kita menyampaikan kedatangan hari raya agung, hari raya fitri, hari raya kemuliaan dan kesucian dengan rasa haru dan penuh ikhlas. Kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikannya dengan bertasbih, menyucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak padanya. Takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rasa rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan rasa yang kuat dan mengangkat ke dalam jiwa yang suci. Semua itu merupakan kewujudan dari pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita mencintai cahayanya yang terang benderang, menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syam sebulan penuh dengan ketabahan dan keikhlasan. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan unzilati fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada sesuatu yang bersifat terlepas dari dosa dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Allah dan Al-Sunnah akan terlepas dari dosa dan kesalahan sehingga menjadi suci kembali, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan
iman dan takwa kita terhadap bertakabur kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah siam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh pada petunjuknya, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian ilmu dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Keriduan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Menuju keriduan yang agung dan lurus itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur. Sesuai dengan ikrar kita, selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-An'am ayat 162 sampai 163. Pembentukan jati diri dalam ibadah syam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seseorang mukmin. Karena dengan jati diri itu kita bersikap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Ibadah siam kita lakukan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dan tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah. Pembentukan jati diri itu menunjukkan perubahan pada yang lebih sempurna bagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya, kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima tamu seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagai layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati di selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disiapkan. Nabi Muhammad SAW menyuguhkan kepada tamu di segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan yang dikembangkan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan pada tamunya air susu murni yang mereka peras dari kambing atau unta. Setelah disuguhkan segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan segelas dan keduanya itu diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminum sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja.
Tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitasnya dakwahnya sebagaimana biasanya. Kira-kira beberapa bulan setelah itu, pria Arab jahiliyah tidak masuk Islam sebagai seorang mualaf. Dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu, dia terus mempelajari agama dengan sesungguh-sungguhnya dan mengamalkan dengan baik. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, pria mualaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mualaf itu langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mualaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia menyediakannya. Ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mualaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mualaf yang telah berubah drastis dan kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau bertanya, seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Hadis riwayat Muslim nomor 3843. Dari contoh itu kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerasukan digantinya dengan kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melaksanakan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya. Dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menunjukkan kesempurnaan sesuatu dengan ajaran Islam. Puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan dan kepemilikan. Kemampuan yang tinggi dan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerumus dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perut, dorongan seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 18.951. Berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsu sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalankan dapat melatih dan melindungi kita agar tidak terjerembab dalam
dalam kubang hawa nafsu, sebagai mana yang disebutkan di atas. Dengan demikian puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan, kesuksesan lahir dan batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperoleh rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalana minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman zahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alamu anna Allah kama amarakum bi amrihi bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tahassuana wa ta'budana wa tamin tasliman taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina min qurrati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Hakim shalah.